Bukaan plat throttle bodinya tidak bergantung pada pedal gas. 1, 2, 3, 4. Tes 1, 2, 3, 4. Oke, brother, welcome back to my channel Panda Bewok. Di video kali ini gue akan membahas teknologi yang sebenarnya sangat harus banget lo ketahuin. Salah satu teknologi dari drive-by-wire. Jadi teknologi drive-by-wire ini sudah banyak digunakan di model-model mobil saat ini. Terutama untuk mobil-mobil yang sudah mengarah ke autonomous car. Mungkin beberapa lo udah pernah lihat ya, gimana mobil bisa jalan sendiri, bisa parkir sendiri, dan bisa lo remote menggunakan Android lo. Kok bisa? Karena di dalamnya itu sudah ada teknologi drive-by-wire. Ada 3 teknologi sebenarnya dalam drive-by-wire, yaitu yang pertama throttle-by-wire, kemudian brake-by-wire, dan steer-by-wire. Nah, di video kali ini gue akan membahas mengenai throttle-by-wire. Throttle-by-wire sebenarnya ini teknologi yang lebih baru ya, atau lebih canggih dari pendahulunya, yaitu throttle-by-cable. Sejak tahun 2000-an, teknologi ini sudah banyak digunakan di dalam mobil. Cuman mungkin di motor sendiri, masih sedikit model-model motor saat ini yang menggunakan teknologi throttle-by-wire. Sampai saat ini, baru CBR 250 yang menggunakan teknologi throttle-by-wire. Terus, apa bedanya throttle-by-wire ini dengan throttle-by-cable? Kita akan bahas itu. Untuk yang pertama, kita jelaskan dulu prinsip kerja throttle-by-cable sebelum kita masuk ke prinsip kerja throttle-by-wire. Biar lu tahu letak perbedaannya di mana. Kita akan bahas pertama throttle by cable. Sesuai namanya, throttle by cable ini menggunakan sebuah kabel atau biasa kita kenal dengan kabel sling. Nah, kabel sling ini berfungsi untuk menarik plat dari throttle body. Saat kita menarik pedal gas atau menginjak pedal gas, kita sebenarnya sedang menarik kabel sling tersebut. Nah, kabel sling tersebut ini terhubung dengan throttle body, di mana saat lu menarik atau menginjak pedal gas, kabel sling ini akan tertarik sehingga dia akan membuka plat dari throttle body. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah pedal gas. Nah, pedal gas ini akan terhubung dengan link rod. Link rod ini akan terhubung dengan kabel. Saat kita menginjak pedal gas, otomatis link rod ini akan berubah posisi. Yang awalnya di sini, dia akan pindah ke sini. Sehingga kabel gas ini akan tertarik ke belakang. Tertariknya kabel gas ke belakang ini akan membuat plat dari throttle body terbuka. Saat plat throttle body terbuka, di sebelah sini ada namanya sensor TPS, yaitu throttle position sensor. Sensor ini akan membaca sudut bukaan dari throttle body, dan sensor ini akan mengirim sinyal ke ECU. Sehingga dengan bantuan sensor yang lain, yaitu sensor airflow, ECU akan mengetahui debit udara yang masuk ke dalam tuang bakar, sehingga dia akan memberikan tegangan ke injektor. Tegangan yang masuk ke injektor ini akan berupa durasi, seberapa lama injektor harus terbuka. Atau dengan kata lain, ECU ini akan mengatur debit bahan bakar yang masuk ke dalam tuang bakar. Setelah dia mengetahui udara yang masuk, dia akan mengatur jumlah bahan bakar yang masuk. Ini diperlukan karena setiap pembakaran itu harus menghasilkan stoikiometri ideal. Nah, stoikiometri ideal udara dan bahan bakar itu adalah 14,7 dibanding 1. Artinya untuk setiap 1 gram bahan bakar itu dibutuhkan 14,7 gram udara sehingga pembakarannya bisa sempurna. Ini adalah throttle by cable. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan throttle by wire. Jadi untuk perbedaan throttle by cable dan throttle by wire, yang pertama di pedal gas, kemudian di throttle body. Nah, ini yang untuk kabel ya. Dia masih menggunakan sistem kabel dan juga mempunyai spring return. Sedangkan untuk di throttle by wire, dia sudah menggunakan motor DC. Jadi saat pedal ini diinjak, dia memiliki sensor posisi. Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECU. Kemudian, ECU akan mengirimkan sebuah PWM atau Pulse Width Modulation berupa pulsa untuk menyalakan motor yang berada di throttle body. Motor ini akan berhubungan dengan sub pada throttle body. Jadi kalau kita lihat secara seksama, di sini ada sebuah DC motor aktuator yang mendapat PWM dari ECU. Nah,
ketika motor ini mendapatkan pulse width modulation dari ECU, dia akan bergerak dan memutarkan gear ini. Gear ini tersambung dengan sub pada plat throttle body, sehingga saat ini berputar, plat throttle body akan ikut berputar, sehingga plat ini akan terbuka dan memberikan ruang untuk udara masuk ke dalam ruang bakar. Di dalam throttle by wire masih ada sensor TPS yang sama-sama digunakan juga pada throttle by cable. Jadi ECU tetap akan memberikan feedback dari TPS untuk memberitahu bukaan atau sudut bukaan dari plat throttle body. Kemudian ECU akan kembali mengatur durasi bahan bakar yang harus diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Jadi itu dia perbedaan antara throttle by cable dan throttle by wire. Kemudian kenapa teknologi ini diciptakan? Sebenarnya teknologi ini diciptakan untuk alasan konsumsi bahan bakar yang irit. Ya karena kita tahu sendirilah, saat kita menggunakan throttle by cable, bukaan plat throttle body akan seirama dengan injakan atau tarikan pedal gas. Berbeda dengan throttle by wire. Karena throttle by wire ini diciptakan untuk menghemat bahan bakar, saat kita menginjak pedal gas, itu bisa jadi bukaan throttle body tidak seirama dengan injakan atau tarikan pedal gas. Karena tadi teknologi ini diciptakan untuk menghemat bahan bakar. Jadi bagaimana caranya sistem ini mengurangi gaya berkendara kalian yang dalam tanda kutip ugal-ugalan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan teknologi ini merasa kok tarikannya lemot ya. Karena tadi ketika kita injak atau tarik gas secara full, bisa jadi plat throttle body ini tidak seirama dengan tarikan atau injakan pedal gas yang kita lakukan. Namun, jangan khawatir, di beberapa model kendaraan yang sudah menggunakan teknologi throttle by wire, mereka biasanya memberikan beberapa mode. Salah satunya adalah mode Eco. Mode Eco ini jelas ya, digunakan untuk menghemat bahan bakar. Cuman memang dia akan bertolak belakang dengan tenaga. Jadi saat kita menggunakan mode Eco, biasanya kita merasa kendaraan kita ini agak sedikit kurang bertenaga karena mode Eco-nya sudah dihidupkan. Kemudian ada juga mode Sport. Nah, mode Sport ini biasanya digunakan jika kalian memang benar-benar membutuhkan tenaga saat kalian berkendara. Dengan teknologi mekanik dari kabel digantikan dengan teknologi wire, sinyal elektrik, ini banyak variasi yang bisa dihasilkan dalam teknologi ini. Kalian bisa mengatur modenya ke dalam mode hemat bahan bakar, atau kalian pun bisa mengaturnya ke mode Sport jika kalian menginginkan tenaga lebih dari kendaraan kalian. Dan teknologi ini digunakan untuk autonomous car. Jadi jika kalian sering melihat berkendara secara otomatis atau parkir secara otomatis, karena bukaan plat throttle body-nya tidak bergantung pada pedal gas. ECU bisa memberikan tegangan sendiri secara otomatis untuk membuka dan menutup plat throttle body. Jadi siap-siap saja, mungkin teknologi motor pun akan beranjak dari throttle by cable menjadi throttle by wire. Jadi itu dia penjelasan mengenai throttle by wire. Mudah-mudahan penjelasannya bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Dukung terus channel gue dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.